Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rahayu Pratiwi dari kelas 10 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jalur perdagangan rempah di Nusantara. Sejak zaman dahulu kala, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, yaitu komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan juga Eropa. Rempah-rempah digunakan sebagai obat-obatan, bumbu masakan, dan pengawet makanan. Wilayah penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam dua daerah. Produksi daerah pertama adalah daerah bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Dan di wilayah bagian barat yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Pusat perdagangan terbesar pada masa itu adalah Malaka. Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang Nusantara seperti Banten, Makassar, Banda, dan Ternate. Pusat perdagangan tersebut terintegrasi dengan jalur perdagangan Asia. Para pedagang dari Cina, Arab, dan India membawa komunitas tekstil dan porselen. Tingginya harga rempah di pasar dunia mendorong bangsa Eropa untuk memilih komoditas itu langsung dari daerah asalnya. Penjelajah Eropa menemukan jalur terus antara dengan memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Bangsa Eropa yang pertama di Nusantara adalah Portugis pada tahun 1510. Pada tahun 1511 dipimpin oleh Albert de Alfonso. Portugis kemudian menaklukkan Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Para pedagang pun tidak bisa lagi berdagang dengan bebas. Akhirnya mereka pindah ke pelabuhan dagang lain. Salah satunya yaitu Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Dalam catatan VOC, Aceh dikatakan sebagai kota terbuka dengan jalan lebar yang berawal dari pintu masuk kota hingga menuju langsung ke istana para raja. Di timur Nusantara, pusat perdagangan terletak di Pelabuhan Makassar. Awal abad ke-17 merupakan masa kejayaan bagi wilayah ini. Di pesisir Jawa, Banten menjadi pusat perdagangan lada dan berkembang menjadi kota pelabuhan besar. Wilayah ini disenggahi oleh para pedagang dari Jawa, Arab, dan Cina. Tak hanya memproduksi, Banten juga menerima lada dari wilayah Bengkulu dan juga Palembang. Hingga abad ke-19, tercatat 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Kedatangannya diikuti oleh perusahaan dagang lainnya asal Belanda untuk mencegah persaingan tidak sehat. Pemerintah Belanda kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602. Pada tahun 1605, di bawah komando Stephen van der Hegen, menduduki Ambon dan menjadikannya sebagai ibu kota penguasa Belanda di Asia Timur. Pemimpin tertinggi dijabat oleh Pieter Both pada tahun 1619. Gubernur Jenderal Jan Pieter Sontjoon berusaha menguasai wilayah Jakarta. Daerah itu kemudian dinamai dengan Batavia. Di kota Batavia menjadi residensi gubernur jenderal sekaligus pusat administratif Belanda. Batavia juga menjadi titik temu berbagai jalur pelayaran kompeni di wilayah Asia. Guna monopoli perdagangan lada, VOC melakukan berbagai langkah untuk menentukan Kesultanan Banten, termasuk melalui peperangan. Hingga akhirnya, Banten berhasil ditemukan pada tahun 1684. Pada pertengahan abad ke-17, VOC melakukan penyerangan ke Makassar agar dapat menguasai perdagangan rempah di timur Nusantara. Dengan ditandatanganinya
perjanjian Bungaya. Kesultanan itu akhirnya ditaklukkan. Pada tahun 1667, penguasaan kota-kota tersebut membawa era baru bagi perdagangan Nusantara. Pedagang Nusantara masih tetap melakukan perdagangan, hanya saja dengan rute yang beragam. Perjalanan rempah-rempah Nusantara membawa kisah kejayaan maritim yang berkelindan dengan kesuraman kolonialisme. Jalur rempah membawa kekuatan yang menyatukan antara suku, bangsa, dan budaya dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.